Dengar semua kan? Terdengar, Pak. Oke. Oke, kita mulai aja. Sebelumnya kan kita minggu lalu sudah membahas tentang jaringan komputer sekilas. Itu jaringan dasar yaitu WAN, MAN, dan LAN. Oke, sebelum kita memulai kita akan share screen dulu bahan kuliah kita hari ini. Yaitu konsep dasar. Udah nampak? Konsep dasar jaringan komputer. Udah nampak share screen-nya? Nampak, Pak. Oke, konsep dasar jaringan komputer. Jadi yang kita bahas di sini ada konsep dasar komunikasi, baru definisi jaringan komunikasi, baru jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi komputer, baru sejarahnya. Oke, langsung kita lihat konsep dasar jaringan komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Kalau bahasa Latinnya itu berbagi, communicare, berbagi, share. Berarti kalau kita share sebuah berita ataupun gambar, video, itu yang disebut dengan istilah communicare, udah komunikasi itu. Itulah yang lagi musim sekarang, share, berbagi. Baru komunikasi dapat diartikan sebagai proses mengubah, menginterpretasikan atau mengolah informasi antara manusia dan mesin. Jadi yang kita sebut dengan informasi itu adalah komunikasi antara manusia dan mesin, manusia dan komputer. Misalnya manusia kan hanya merancang, baru mendesain, membuat program. Itulah hubungan kita dengan mesin dan yang mengolah itu mesin. Biar ada gunanya desain ataupun program yang kita buat harus ada ini pengolahan data. Ini mengolah antara manusia dan mesin. Kalau hanya misalnya komputer ataupun hanya laptop aja yang ada, nggak ada manusia kan, sama aja nggak ada artinya. Jadi hubungan antara manusia dan mesin. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Baru ada komunikasi pengirim, transmitter. Kalau kita mengirim pesan, kita disebut dengan transmitter. Kalau penerima, receiver. Kalau media atau transmisi. Media ini juga bisa disebut dengan perantara, penghubung. Penghubung antara si pengirim dan penerima. Itulah yang disebut dengan jaringan, sinyal, dan lain-lain. Bisa berupa kabel. Inilah komunikasi dalam jaringan. Inilah message misalnya. Inilah destination ataupun penerima. Ini receive, ini penerima. Inilah media tadi, penghubungnya. Ini bisa berupa wireless. Ini wireless, kebetulan wireless ini. Ini bisa berupa kabel penghubung. Itulah jaringan dasarnya, konsep dasarnya. Kita di sini mengirim, ini menerima sebagai tujuan kita ataupun goals, destination, masalah, jarak, dibutuhkan media transmisi yang baik, komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi. Jadi ini media transmisi yang baik ini bisalah ini disebut dengan sinyal atau yang sekarang disebut udah lumayan bagus itu 4G. Yang dulunya 3G kan bisa lebih baik sekarang dan menuju 5G. Udah ada jaringan yang menggunakan 5G sekarang. Masih Excel belum ada, kayaknya Pak. belum ada kan? Excel udah kayaknya ya, menuju ya 4,5 G kayaknya udah ada Excel. Iya, Pak. Jadi nanti kita makin cepat mengakses berita, video ataupun mengakses file-file yang kita butuhkan. Bentuk telekomunikasi pertama itu telepon. Inilah dulu ya. Si pernah kalian pakai ini?
antri di warnet? Nggak pernah ya? Enggak ada, Pak. Dulu 2009 lah, 2010. Kalau misalnya mau apa kan anak kos minta kiriman dari kampung inilah antri di 3M, ada dulu namanya 3M. Murah meriah muntah. Jadi di Iya. sinilah antri Pada anak-anakku zaman misalnya akhir bulan nelpon mamanya untuk minta kiriman. Itulah eh, pertama dulu telepon. Dan sekarang nggak ada lagi, udah hampir punah lah. Jaringan telepon rumah pun udah jarang ya, udah ada ya. Ada iya, namanya Pak. konsep dasar point to point. Dibutuhkan suatu jaringan komunikasi untuk menyediakan wahana atau menghubungkan banyak orang secara efisien menggunakan link atau node. Node ini ada berupa titik. Link, tahu kan link itulah yang contohnya yang kita kirimkan menggunakan link Zoom. Jadi ini menghubungkan banyak orang secara efisien. Jadi ini udah terbukti sekarang ini. Bisa efisien kita dihubungkan dengan jaringan menggunakan link. Jadi definisinya bisa kita lihat di sini. Sistem terbentuk dari interkoneksi. Tahu kan kepanjangan internet? Internet to interconnection. Fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk membawa traffic dan beragam sumber daya telekomunikasi. Terdiri dari link, itulah tadi ya, central junction, node, kabel peralatan, traffic. Tahu istilah traffic kan? Banyaknya orang yang mengakses, banyaknya orang yang ada dalam satu jaringan. Itulah yang disebut dengan traffic. Untuk definisi jaringan itu karakteristik jaringan komunikasi dapat dipakai bersama. Adanya konsep sentral. Contohnya kita lah ini yang terkonsep sentral. Jadi ini kita terhubung dalam satu jaringan yang terkontrol dalam satu host. Kalau misalnya saya N nanti semua N, semua berakhir. Kalau misalnya saya stop ini Zoom-nya berakhir. Itulah namanya konsep sentral. Jadi satu apanya, hostnya, satu sumbersnya. Inilah komponen utama jaringan, ada pelanggan, ada sentral, ada fasilitas transmisi. Jadi kalau untuk penyedia jaringan apa itu disebut? Misalnya yang menyediakan jaringan Telkomsel, Excel, ataupun Lintasarta, itu bahasa jaringannya apa? Yang pernah kalian dengar? Bahasa umumnya lah, penyedia jaringan. Gak ada yang pernah dengar penyedia jaringan bahasa umumnya. Kalau penyedia jaringan itu sering disebut dengan ISP. Pernah dengar ISP kan? Internet Service Provider. Internet Service Provider. Jadi kalau orang yang menanya, kalau ada misalnya adik klien ataupun masyarakat umum nanya, itu di kampus kalian ISP-nya apa? Gak bingung lagi. ISP itu Internet Service Provider. Jadi itulah yang menyediakan data layanan kita, berapa mega yang kita butuhkan, berapa bandwidth-nya, berapa kapasitasnya per bulan, berapa harganya itu. Sejarah jaringan komputer, misalnya kalian baca nih ya, 4-50 komunikasi dasar, teknologi IC microprocessor. Ada namanya time sharing komputer. Ini ada di cloud ataupun di awan. Ini ada berupa fisik, PC, berupa printer. Itu namanya time sharing. Jadi bisa siapa saja yang mengakses, siapa saja yang membutuhkan file, bisa secara instan, bisa secara lifetime, ataupun secara langsung bisa mendapatkannya. Baru ada jaringan komunikasi komputer. Inilah yang kita bahas, centralized komputer. Di sini ada server, terminal, baru ada klien.
Ini yang disebut klien ya, klien adalah orang yang mengakses dari server ini. Bisa melalui terminator sebagai penghubung. Jadi ini bukan speaker ya, jangan kalian pikir ini speaker aktif. Siapa tahu di sini banyak suka apa kan, karaokean dipikirnya ini speaker aktif. Ini adalah apa? Server sama klien. Jadi biar lebih keren kalian ada yang nanya apa ini misalnya sebuah gambar, pasti ini terminal ataupun server, ada klien, ada terminal, ada server. Itu tiga bagian daripada membangun sebuah sistem jaringan komputer harus ada server sama subserver ataupun klien. Jaringan komputer komunikasi itu distributed computing. Inilah secara luas. Ada beberapa switch. Switch, tahu kan yang membagi berapa kapasitas jaringan ini, berapa ke kapasitas lab ini misalnya, kapasitas ke klien ini. Pernah kalian main warnet kan? Itulah secara umum. Kalau kita main warnet, misalnya kalian membuka situs-situs yang aneh-aneh ataupun yang terlarang, ini si server bisa mengontrol. Bisa di klien di apanya, di shutdown-nya, bisa ataupun bisa di take down. Jadi itu fungsi daripada server. Kalau switch membagi rata bahasa umumnya. Jadi biar nggak ada nanti di sini kelebihan misalnya divisi ini bisa 100 mega, di sini 100 mega, di sini cuma 10. Jadi yang membagi itu ini switch. Switch ini bermacam-macam, ada yang 8 port tahu kan port bisa di Tahu, Pak. ya, port ada yang 12, ada yang 6. Itu dia port. Jadi itulah fungsi daripada server sama switch. Jadi untuk definisinya itu jaringan komputer adalah kumpulan peralatan komputer hardware. Hardware tahu. Itulah CPU semula yang bisa kita pegang. Itu disebut hardware. Segala sesuatu bagian komputer yang bisa kita pegang itulah hardware. Dan software itu kan udah ngerti ya, berupa aplikasi ataupun program yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan komunikasi dengan berbagai sumber daya, seperti file dan printer. Printer ini termasuk apa ini? Output, input? Hardware, Pak. Output, Pak. Output. Iya, output. Kalau untuk input? Keyboard, Pak. Keyboard, mouse. Flash disk termasuk itu? Termasuk, Pak. Karena kita bisa input data ataupun proses data dari sana. Dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum untuk seluruh jaringan. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Itulah definisi jaringan komputer ya. Gampang aja sih. Kumpulan dari beberapa peralatan komputer, software, dan hardware untuk menghasilkan tujuan komunikasi ataupun output. Jadi kalau informasi, apa pengertian informasi? Sistem informasi, jurusan apa kalau sistem informasi? Apa informasi? Kalau di misalnya di komputer. Dulu pendapatmu Widalius, Wira, informasi. Itu kan awal, itu baru masuk langsung kita membahas informasi. Jadi informasi itu biar tahu secara umumnya itu kumpulan dari berbagai data, beberapa kata bisa juga untuk menghasilkan informasi. Jadi yang kita dapat selama ini informasi itu kumpulan dari berbagai data. Misalnya kalian membuat
mengetik. Kita print itu kan berupa informasi. Dan yang kalian ketik itu berupa kata-kata ataupun data. Kumpulan dari berbagai data, makanya disebut informasi. Itu dia. Jadi biar gampang kalian ingatnya. Model referensi jaringan komputer. Jaringan komunikasi memerlukan tingkat computability dan interoperability antar elemen jaringan. OSI. Model layar OSI dibagi dua grup, lower dan low layer. Bisa nanti perjelasnya kalian baca. Inilah jaringan OSI, sistem OSI daripada sini. Ini Open System Interconnection. Inilah modelnya. Ada data, layer, application, presentation, session, transport. Ini transport maksudnya yang membawa, yang menyampaikan data. Ada data link, ada fisik, application. Dengan apa kita memakainya, aplikasi apa. Baru ada data transport untuk disampaikan ke lapisan bawah. OSI layer, ada pertama application, presentation, session, baru transport, network, data link, physical. Baru sender, ada di sini receiver. Bagaimana proses pengiriman data? Inilah itu, layer kedua, data link. Bagaimana proses pengiriman data dari sender ke receiver? Itulah yang dibahas di data link. Baru untuk transport. Transport bagaimana data tersebut dibawa dengan apa? Itu bahasa awamnya. Pengirim ini ke penerima transport dibawa dengan apa? Bisa berupa apa tadi? Bisa berupa wireless kan? Bisa berupa kabel. Itulah yang dibahas di transport layer. Kalau session itu berupa ketepatan. Kan kadang pending. Kita ngirim sesuatu kadang dia pending, kadang dia nyangkut entah di mana. Itulah yang disebut dengan session. Kalau presentation, isi ataupun berapa banyaknya yang dikirim ke sana. Kalau application, dengan aplikasi apa? Kadang ada WA, baru application Messenger biasa dengan itu. Banyak itu aplikasinya, pengaplikasiannya. Physical, fisik yang kita pegang lah, yang bisa kita lihat. Berupa komputer, laptop, dan sebagainya. Itu dia untuk aplikasi, presentation. Jadi yang 7 layer ini hanya membahas tentang bagaimana pesan ini sender bisa diterima receiver secara bagus. Itu yang dibahas. Lapisan-lapisannya untuk keterangannya, aplikasi menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Itulah tadi kan. Dengan apa kalian? Dengan aplikasi apa? Seperti email. Baru server printer ataupun aplikasi komputer lainnya. Baru presentation layer, bertanggung jawab bagaimana dikonformasikan dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks, ASCII, dokumen, GIF, JPG, layer, baru enkripsi dan konversi. Itulah untuk pengertian presenter ini ya. Presentation application. Ini untuk presentation layer itu atau session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara koneksi, mengatur bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi menjaga kestabilan. Menjaga kestabilan antara sinyal pengirim dan pembaca ataupun sender dan receiver. Baru transport layer, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen,
menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Jadi inilah yang menjaga pesan kita tersampaikan dengan baik ke penerima. Pernah kalian mengisi pesan gambar misalnya, jadi yang terkirim ke sana teks. Jadi inilah yang menjaga itu, transport layer. Transport, nyampe, transport. Kalau secara umum kan transport itu mobil, kereta, sepeda, kereta api, pesawat, itulah. Kalau di jaringan lapisan OSI ini hampir sama. Yang membawa, yang bertanggung jawab ini menjadi segmen. Inilah yang bertanggung jawab menyampaikan pesan kita tersampaikan secara utuh. Makanya kalau di WhatsApp kan sering apa di sana, pesan ini terkirim dengan enkripsi end-to-end. Maksudnya apa di sana end-to-end? Terkunci, Pak. Bahkan pun pihak yang membuat aplikasi tidak bisa membaca, Pak. Nah, itulah pengertiannya transport layer ini, bertanggung jawab penuh. Jadi yang pesan kita sampaikan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa mengubah, kecuali dia aktifkan di WhatsApp web, di cloning. Pernah kan di cloning aplikasinya? Siapa tahu si Widalius Jaluku ini mau selingkuh, bisa di cloning WhatsApp-nya. Jadi pacarnya yang satu lagi nggak tahu. Bisa kalian apa itu? Tanya si Jai Widalius. Udah biasa itu cloning aplikasi biar nggak tahu pacarnya yang pertama. Iya, Pak. Udah pengalaman. Cloning aplikasi namanya. Jadi dalam satu handphone itu bisa kalian buat 2 lah. Facebook 2, WhatsApp 2. Itulah pengertian daripada transport, pembawa. Kalau untuk network layer itu namanya network. Network itu kan jaringan. Berarti lapisan jaringan. Bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute. Rute mana yang harus diambil selama perjalanan. Sama kayak kalau naik Gojek. Yang bertanggung jawab itu menentukan rute kan drivernya. Jadi ini di network layer yang bertanggung jawab menentukan alamat ataupun kemana dikirimkan ataupun menentukan rute. Ini network layer dan menjaga antrian traffic jaringan. Data paket layer. Jadi kalau kira contoh kecilnya ngirim WhatsApp, kemana kita mengirim pertama itu yang duluan nyampe. Itulah tanggung jawabnya ini. Network layer. Makanya kalau kita ngirim WhatsApp kan yang pertama yang terkirim. Itulah fungsinya ini, mengatur antrian. Mengatur antrian, oh ini yang pertama tadi dikirim. Ini yang pertama tadi di-upload ataupun di-download. Jadi ini yang duluan. Sama kayak istilah FIFO. Tahu kan FIFO? First in, first out. Siapa yang pertama duluan masuk, itu yang pertama keluar. Itulah fungsi daripada network ini, network layer. Baru lapisan berikutnya data link layer. Menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame. Berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan. Fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Jadi yang berhubungan dengan error langsung terpikirlah untuk data link layer. Kalau misalnya ada error, oh berarti data link layernya atau komunikasi dengan hardware-nya ini hardware kurang bagus. Dan fungsinya ini diangkut melalui media. Dengan media apa? Jaringan, wireless. Hanya 2 itu kan pengangkut jaringan data. Melalui kabel, melalui
wireless. Kalau di jaringan komputer. Physical layer, fisik, bisa kita sentuh, bisa kita lihat. Itu namanya fisik. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfer melalui media seperti kabel, menjaga koneksi fisik antar sistem. Jadi yang paling di sini dibahas kabel. Penyampaian ataupun pentransferan datanya melalui kabel. Jadi bertanggung jawab atas proses data menjadi bit. Jadi data kita itu tidak langsung terkirim. Data kita itu dikonversi lagi dengan bit, yaitu dengan angka bit, tahu kan? Bit Tahu Pak. 01. Jadi yang dikenal sistem komputer itu enggak ada angka A, B, C, D. Yang dikenal itu angkanya bit, yaitu 0101. Ada itu hitungannya. Itulah untuk fisik. Lapisan terakhir. Baru tipe-tipe jaringan ada, inilah yang secara umum ya. Dari awal saya bilang ini secara umum. Ada LAN, MAN, WAN. Ini harus kalian hafal mati nih. Kalau di jaringan komputer yang 3 ini, LAN, WAN, dan MAN. Luas area, kecil. Itulah. Contohnya ini hanya di satu lab. Ini. Jumlah komputer sedikit. Namanya hanya satu lab ya. Layanan sedikit. Kecepatan 10 sampai 100 megabit. Apa perbedaan megabit sama megabyte? 1 megabyte berapa bit? Berapa megabit? Seribu 1024 Pak. 1024 bit. Itu biasanya beda-beda 1000 ya. Kalau 1 giga kan 1000 Biasanya beda 1000 mega. Pak. Kalau 1 giga 1000 mega kan? Iya Pak, Iya 1000 Pak, iya mega. Pak. Ya udah, 1024 Pak. kalau giga ke bit, mega, maka itu beda ya, megabit sama megabyte. Bit paling kecil daripada byte. Baru untuk MAN, cakupan lebih luas, perkotaan. Inilah bisa antar gedung dia. Antar, misalnya dari Pakam ke Medan, itu yang disebut udah cakupannya MAN. Jumlah komputer lebih banyak. Nih. Layanan lebih banyak. Kecepatannya pun, ini kecepatan nggak bisa dibatasi sih. Kecepatan kan tergantung berapa kita menyewa, berapa yang disewa oleh kampus ataupun perusahaan. Untuk WAN, cakupan wilayah geografis sangat luas. Inilah jumlah komputer sangat banyak. Ini udah antar kota juga ini, MAN. Baru yang ini Global Area Network Internet. Inilah kita globalnya ini, semua gabungan daripada yang 3 ini disebut Global Area Network. Oke, sampai di sini dulu penjelasan konsep dasar jaringan komputer. Ada yang mau di sini ditanya? Kalau sejarahnya nanti nggak kalian baca lah ya. Sejarah komputer. Yang menemukan komputer siapa? Komputer pertama. Beda dengan jaringan ya. Yang menemukan jaringan sama yang menemukan komputer beda. Masa nggak tahu penemu pertama komputer? Charles siapa? Charles? Charles Babbage. Kalian baca lah itu. Penemu komputer pertama. Iya Pak. Charles Babbage. Menuliskannya Babbage. Pak Bagi. Babbage. Yang menemukan jaringan komputer
Nanti kalian bacalah sejarahnya. Jadi hal yang paling utama di sini, message penerima dan di konsep dasar ini, penerima, pengirim sama penerima. Dan ketepatan. Ketepatan maksudnya live, apa namanya, tepat waktu. Kalau tiba-tiba mati, habis berarti ya. Ada yang mau didiskusikan? Ada 1 menit lagi nih. Selain nanti ada yang ditanyakan, Pak, ditanya aja lah di GC, Pak. Kalau waktu kita udah mulai habis. Oh iya, boleh. Jadi Kecuali ini kalau si untuk Januku menambah waktunya. ini kalian lihat nanti